Ya, kita hari ini akan membahas, pokok bahasan kita adalah subgroup, gitu ya. Ya, ya. Sebagaimana kita ketahui kan ya, sebelumnya kita sudah belajar aksioma grup, gitu ya. Jadi, suatu sistem disebut grup jika memenuhi beberapa sifat atau karakter ya. Yang pertama itu dia harus tertutup, gitu ya. Kalau suatu grup dengan suatu operasi, maka dia tertutup dengan operasi tersebut. Yang kedua, dia harus asosiatif. Ya. Yang ketiga, dia memenuhi, ya, dia mempunyai sifat identitas. Dan yang keempat, dia punya inverse. Gitu ya. Itu suatu sistem dikatakan sebuah grup. Kalau dia apa namanya grup komutatif, maka tinggal ditambahkan sifat komutatif, gitu ya. Itu sudah dibahas sebelumnya dan eh, apa namanya tidak boleh lupa ya, karena ini akan jadi bahasan kita di mata kuliah grup teori grup ini. Nah, sekarang kita akan bahas materi baru namanya subgroup, gitu ya. Jadi ya, kita akan lihat eh, apa namanya, apa sih yang dimaksud subgroup, gitu ya. Jadi yang dimaksud subgroup, gitu ya, adalah kita lihat definisinya, misalkan G suatu grup ya dengan operasi bundaran. H subhimpunan dari G dan H bukan himpunan kosong ya, maka H dikatakan subgrup dari G bila dan hanya bila H merupakan suatu grup dengan operasi yang berlaku pada G. Jadi kalau misalnya kita punya grup gitu ya, G, terus kemudian kita punya subhimpunan dari G yaitu H gitu ya, maka kemudian H itu disebut dengan subgrup dari G jika ya berada di G tentunya ya. Jadi dia merupakan subhimpunan syaratnya. Yang pertama adalah subhimpunan, terus kemudian dia tidak boleh himpunan kosong, gitu ya. Karena kan karena grup itu kan mensyaratkan ada elemen ya, minimal dia punya elemen identitas. Nah, H dikatakan subgrup dari G eh, bila hanya bila H-nya juga adalah grup. Kalau G dengan operasi bundaran adalah grup, maka H juga harus grup. Gitu ya. Nah, maka H juga harus grup. Nah, karena H itu grup, maka H itu juga berlaku beberapa sifat. Gitu ya. Jadi beberapa sifat, semua sifat gitu ya yang ada di grup. Gitu ya. Yang pertama dia harus tertutup kan ya. Kalau kemudian kita punya, misalnya di H itu ada X sama Y gitu ya, elemen H. Kalau kita X dan Y elemen H, gitu ya, elemen H, maka X bundaran Y itu harus ada di H. Kalau seandainya misalnya XY itu hasil perkaliannya ada di sini, misalnya ada di G, maka tidak si H-nya itu tidak akan jadi grup gitu ya. Jadi batal jadi grupnya. Maka haruslah kalau dua elemen di H dioperasikan gitu ya, dengan operasi yang ada di G juga gitu ya, seperti itu, maka X bundaran Y itu harus ada di H karena dia tertutup ya. Jadi kalau ada di G-nya ya nggak jadi grup kan ya. Nah, terus yang kedua, dia harus punya sifat asosiatif tentunya gitu ya. Jadi si H itu asosiatif gitu ya, asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu adalah kenapa di H itu memiliki sifat asosiatif, gitu ya? Karena di H itu, gitu ya, karena H itu adalah subhimpunan dari G, gitu ya, seperti itu. Karena di karena kalau misalnya kita ambil X, misalnya X, Y elemen H, karena H-nya itu kan subhimpunan dari G, gitu ya kayak gitu, H-nya subhimpunan dari G, maka XY-nya juga kan pasti elemen G kan, XY-nya misalnya XYZ gitu ya, XYZ ini XYZ juga pasti kan elemen G, ini elemen H, ini elemen G. Kalau dioperasikan X bundaran Y
bundaran Z kan jadi kan gini X bundaran Y ya, gitu ya. Bundaran Z sama dengan X bundaran Y bundaran Z kan jadi sifat asosiatif. Kenapa punya sifat asosiatif? Karena ini G grup gitu ya. Sehingga kalau X, Y, Z itu punya sifat asosiatif karena di G berarti di H juga punya sifat asosiatif. Karena nempel, karena dia ada di G-nya itu yang menyebabkan dia jadi asosiatif. Gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, gitu ya, eh, dia harus punya apa? Selain asosiatif, identitas, gitu ya, seperti itu. Dia harus punya elemen identitas. Jadi elemen identitas yang ada di H ini, gitu ya, tentunya adalah elemen identitas yang ada di G juga. Jadi kalau misalnya E elemen H, gitu ya, E elemen H, maka kalau ada A elemen H, nah gitu ya, sehingga sedemikian sehingga berarti A bundaran H, gitu ya, kok sebentar. E bundaran H ya sama dengan H kok H maaf maaf A ya bundaran A bundaran E sama dengan A. Jadi ya seperti itu. Ini sifat identitas. Kalau seandainya identitas di H-nya itu ketika dioperasikan dengan A tidak ada di H gitu ya, bukan elemen H, maka bukan grup bukan tidak jadi grup, batal jadi grupnya gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir, dia harus punya inverse. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya X elemen H, maka terdapat X inverse juga elemen H. Nah, sedemikian sehingga X bundaran X inverse sama dengan X inverse bundaran X itu sama dengan E, ya, atau identitas. Ya. Ini yang menyebabkan nanti H itu jadi subgrup. Ya. Jadi H-nya menjadi subgrup dari G. Jadi kalau H subgrup dari G artinya apa? H-nya ada di G, H-nya bukan himpunan kosong, dan H-nya itu memenuhi 4 sifat ini. Jadi dia tertutup, dia asosiatif, dia punya elemen identitas, dan dia punya inverse. Seperti itu ya. Sampai sini, gitu ya. Nah, apa ada yang mau ditanyakan sampai seperti ini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema. Gitu ya. Lanjut ke teorema. Nah, eh di apa namanya kan eh, gimana nih caranya membuktikan suatu sistem itu grup gitu ya, subgrup gitu ya. Nah, ketika kita membuktikan suatu sistem itu adalah eh, subgrup, maka otomatis tadi seperti yang eh, Ibu jabarkan tadi ya, berarti kita harus membuktikan keempat sifat tersebut gitu ya, keempat sifat tersebut. Jadi keempat sifat tersebut tuh harus kita buktikan, gitu ya, harus kita buktikan. Nah, ada teorema yang kemudian itu mempersingkat apa ya, mempersingkat eh, pembuktian suatu subgroup, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya G suatu grup, ya, dengan operasi bundaran. H subhimpunan dari G dan H bukan himpunan kosong. H dikatakan subgrup dari G bila dan hanya bila memenuhi yang pertama. Gitu ya. Untuk setiap A, B elemen H, sedemikian sehingga A bundaran B elemen H. Atau dia punya sifat tertutup. Ya, seperti itu. Yang kedua, untuk setiap A elemen H, sedemikian sehingga A inverse elemen H.
gitu ya. Sedemikian sehingga A inverse elemen H. Nah, berarti untuk membuktikan dia itu subgrup, gitu ya, cukup dengan membuktikan dua syarat ini. Satu, dia tertutup. Yang kedua, dia punya inverse. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang hilang untuk menjadi grup dengan teorema ini? Apa yang hilang? Identitas sih. Identitas, nggak ada. Apa lagi? Asosiatif. Asosiatif, tidak ada. Oke, kita lihat. Dari teorema di atas, berarti akan dibuktikan jika H subgrup dari G, maka, bahkan ini jika hanya jika ya, ingat, kalau jika hanya jika, udah dijelaskan sama Ibu, P jika hanya jika Q, gitu ya, maka kamu buktikannya bolak-balik kan ya. Nah, jika P maka Q, terus yang kedua adalah jika Q maka P. Nah, gitu ya. Jadi dari teorema di atas dapat dibuktikan jika H subgrup, buktikan. Berarti buktikan A bundaran B elemen H dan A inverse elemen H. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika untuk setiap, berarti kan balik. Jika untuk setiap ini punya ini, A bundaran B elemen H dan A inverse elemen H, maka H subgrup dari G. Ya, seperti itu ya. Ini kebalikannya, gitu ya, kebalikannya. Jadi jika hanya jika bolak-balik. Oke. Nah, sekarang tadi apa namanya? eh jika H subgrup dari G, yang pertama ya. Ntar kita buktikannya, kita ambil space kosong dulu ya. Oke. Hmm. Yang pertama, tadi ya, yang pertama yang akan kita buktikan. Tuh, Ibu lupa cas ini ya, stylusnya sebentar. Ya, oke. Yang pertama tadi, yang pertama apa tadi? Kalau H subgrup dari G, maka kamu harus buktikan apa? Setiap AB Mm-mm. Kamu anggota harus yang buktikan. Nah, tadi kan G-nya ini kan kita punya G ya. G-nya dengan operasi bundaran adalah suatu grup kan ya. Terus, terus kemudian H-nya subhimpunan dari G. Terus H-nya tidak kosong ya. Oke, bukan himpunan kosong. Sekarang kita yang pertama akan buktikan jika H subgrup dari G, jika subgrup dari G, maka kita akan buktikan untuk setiap AB elemen H, maka A bundaran B elemen H. Nah, tertutup T ya. Yang kedua, dan kita akan buktikan eh, bahwa A inverse dan A inverse elemen H ya. Oke.
Nah, ini kita akan buktikan bahwa kalau H subgrup dari G, maka untuk setiap A bundaran B elemen H dan A inverse elemen H. Nah, tadi teman-teman udah bilang ya, ada H itu subgrup itu bahwa maka untuk setiap A, B elemen H, A bundaran B elemen H dan A inverse elemen H. Di subgrup itu kan apa yang berlaku? Apa yang berlaku di subgrup? Apa yang berlaku di subgrup? Kalau H subgrup berarti dia tadi yang empat tadi ya, tertutup. Nah, kalau karena H subgrup, nah, karena H subgrup, ini buktinya ya, bukti, karena H subgrup, maka ya berlaku kan? Karena H subgrup untuk setiap A bundaran B elemen H, maka A bundaran B, maaf, A B elemen H, maka A bundaran B elemen H. Nah, seperti ini ya. Berarti kan tertutup. Karena dia di grup itu punya sifat tertutup. Yang kedua, karena H juga grup, subgrup, kan berarti H grup juga ya. Kalau di definisi, kalau kemudian kita bilang H itu subgrup, maka H itu grup juga. Gitu ya. Maka karena H itu subgrup, maka untuk setiap A elemen H, gitu ya, sedemikian sehingga A inverse juga elemen H. Nah, H, karena H, karena H-nya yang apa ya namanya tuh otomatis lah gitu. Karena H-nya tuh udah subgrup, maka pasti berlaku ketertutupan dan punya inverse. Oke, yang ini clear ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini ibu boleh dipotong ya. Oke, yang kedua. Yang kedua kebalikannya. Kalau kita punya untuk setiap A bundaran B elemen H, kita akan buktikan apakah bukan. Kita punya A B elemen H, kita akan lihat dia punya juga A bundaran B elemen H dengan sifat tertutup itu dan A inverse elemen H. Nah, buktikan berarti kita akan dibuktikan bahwa H itu adalah subgrup. Ah, akan dibuktikan bahwa H itu adalah subgrup. Oke. Nah, karena baru ada dua, yang pertama ini tertutup, yang kedua adalah inverse, berarti kita harus membuktikan dua lagi yang tadi kalian bilang. Yang dua lagi itu yang pertama apa dia? Identitas Identitas dan asosiatif. Identitas dan asosiatif. Oke, sekarang asosiatif dulu. Nah, eh karena tadi seperti yang di awal Ibu katakan ya, karena ah, H itu sub himpunan dari G, maka gitu ya, maka H itu berlaku berlaku sifat asosiatif, gitu ya. Jadi asosiatifnya itu kenapa bisa berlaku? Karena H sub himpunan dari G. Karena ini. Nah, karena H sub himpunan dari G sehingga kalau di G asosiatif, ya pasti semua elemen yang ada di G kan asosiatif. Dan H itu elemen di G gitu ya. Jadi termasuk gitu ya. Jadi termasuk bahwa elemen di apa namanya H juga punya sifat asosiatif. Dapat tiga lagi. Berarti satu lagi, yaitu tadi elemen identitas. Nah, kita harus buktikan nih, apakah kemudian H itu punya elemen identitas? Itu ya. Nah, oke. Kan kita udah tahu ya, misalkan nih A in misalnya, A elemen elemen H. Elemen H. Eh, dan A inverse juga elemen H. Dari mana A inverse elemen H? Wah, Ibu tanya, A inverse kenapa elemen H?
H inverse kenapa elemen H? Karena H sub dari G, Ibu. Bukan. Bukan itu alasannya. Karena misalkan ini kita baru misalkan ya. Misalkan A elemen H dan A inverse elemen H dari mana? Dari mana? Dari pernyataan Dari mana? yang pertama dari H subgroup dari G. Bukan karena H subgrup dari G. Kita justru akan buktikan kan ini kebalikan kan? Kita akan buktikan H subgrup dari G. Dari mana A inverse elemen H? Terlihat jelas? Karena identitas. Ibu. Gimana satu-satu ngomongnya? Karena Dari diketahui yang itu. betul, dari diketahui kan ini ya. Kan kita punya ini. Nah, dan A inverse elemen H. Kita punya A bundaran B elemen H, punya A inverse elemen H. Karena yang dari diketahui. Misalkan A elemen H dan A inverse juga elemen H. Karena dari situ. Kan kita mau buktikan dia jadi subgrup. Kalau mau kita buktikan dia jadi subgrup, maka kita buktikan yang 4 sifat itu. Arti tutupnya sudah ada, punya inverse-nya sudah ada, asosiatifnya sudah ada. Sekarang kita mau buktikan dia punya elemen identitas. Oke. A elemen H dan A inverse elemen H. Kalau begitu, kalau Ibu operasikan A bundaran A inverse, itu sama dengan apa? Atau Ibu balik? A inverse bundaran A itu jadi apa? Identitas. Jadi Identitas. identitas. Katakan identitasnya E. A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A. Itu sama dengan E elemen identitas. Cik, Ibu tanya. E elemen identitas itu elemen siapa? Elemen H. Elemen H. Kenapa elemen H? Kenapa elemen H? Kenapa elemen H? Karena A elemen H dan A inverse elemen H. Betul. Terus? Terus? Mungkin dari sifat tertutup Ibu kalau semisal Mm-mm. A, A inverse elemen H, maka A bundaran A inverse juga elemen H. Betul. Karena sifat tertutup. Ini kan kita sifat tertutup sudah dipunyai ya di H ya. Sifat tertutup sudah ada di sini. Sifat tertutup berarti A bundaran A inverse itu elemen H. Kenapa elemen H? A-nya elemen H. A inverse juga elemen H. Berarti A bundaran A inverse itu sama A inverse bundaran A itu sama dengan E. Jadi itu elemen H. Gitu ya. Kalau begitu, kalau elemen H berarti E juga elemen H dong. Gitu ya. E itu elemen H dan E itu karena memiliki sifat A bundaran karena A dioperasikan dengan inverse-nya atau inverse dioperasikan dengan A jadi suatu unsur, maka unsur tersebut pasti elemen identitas. Gitu ya. Nah, maka terdapat E elemen H. Nah, identitas di mana? Di H. Ya, seperti itu. Nah, jadi terbukti ya teorema ini ya. Ya, yang pertama mah kalau H subgroup maka pasti berlaku tertutup dan punya inverse. Yang kedua, ini kan dari kiri ke kanan. Kalau yang ini dari kanan ke kiri ya buktinya ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, Ibu tanya dulu. Sekarang ke contoh dulu deh. Contoh sederhana dulu.
Nah, kalau ibu punya G, subgrupnya adalah K, gitu ya. Subgrupnya adalah H, gitu ya. Apakah kan tadi H itu kan grup ya? Nah, kalau ibu punya elemen identitas di H, katakanlah E saja identitas. Apakah himpunan yang isinya identitas saja itu subgrup bukan? Subgrup dari G Subgrup. bukan? Kenapa? Subgrup. Eh, karena himpunan identitas itu bukan himpunan kosong. Karena Himpunan identitas bukan himpunan kosong dan himpunan identitas itu subgrup dari H. Jadi pasti elemen identitas juga subgrup dari G. kenapa subgrup? Kenapa bisa subgrup? Kembali lagi ke, ayo kata ibu gimana? Mengembalikan sesuatu itu. Merujuk lagi ke Definisi. definisi atau ke teorema yang ada. Ya. Kenapa himpunan yang isinya identitas E itu subgrup dari G? Berarti cek saja, gitu ya. Apakah himpunan yang isinya E itu tertutup atau enggak? Apakah E itu punya inverse atau enggak? Betul? Betul? Tertutup Betul. enggak? Tertutup enggak? Tertutup enggak? Yo, tertutup enggak? Hmm? Tertutup. Tertutup. Kenapa? Kenapa tertutup? Kenapa tertutup? Karena unsurnya ada berapa? Unsurnya ada berapa? Unsurnya ada berapa? Ini ibu harus tanya gitu. Rifki, ada nggak Rifki? Rifki ada? Unsurnya ada berapa? Yang ini unsurnya ada berapa? Himpunan yang isinya E, unsurnya ada berapa banyaknya? Dava? Ada Dava? Nggak ada yang bisa jawab. Halo? Halo? Ibu terdengar? Suara ibu terdengar? Terdengar. Terdengar Ya, ya atau Ibu. nggak ada yang bisa? Buka, 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 buka suaranya. Gitu ya. Himpunan yang isinya ada berapa jumlahnya anggotanya? Satu. Ada satu. Ada dari tadi ditanya. Isinya ada satu. Sekarang apakah himpunan yang isinya itu, yang ini sebagai identitas, yang isinya identitas, unsurnya satu, apakah dia tertutup atau tidak? Tertutup tidak? Kemungkinannya operasinya yang dioperasikan apa dengan apa? Kalau anggotanya cuma satu, yang dioperasikannya apa dengan apa? Dengan Ibu. Betul. Dengan Kalau dioperasikan dengan jadinya apa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri dong.
dioperasikan dengan kenapa sih? Dioperasikan dengan adalah dirinya sendiri. Sama dengan E. Elemen apa? H. Elemen Elemen G. tertutup enggak? Tertutup. Tertutup. Dioperasikan dengan dirinya sendiri, hasilnya dirinya sendiri ada di H. Ya, tertutup berarti. Yang kedua apa lagi yang harus dibuktikan? Inverse. Inverse. Sekarang inverse dari E apa? Inverse. Ya, E inverse. Kalau bundaran E inverse hasilnya apa? Ya, atau ya? Kan identitas. Berarti identitasnya itu adalah inverse-nya itu adalah Dirinya sendiri. dirinya sendiri. Gitu ya. Berarti inverse adalah elemen H. Betul. Elemen H. Kalau begitu, himpunan yang isinya identitas saja subgrup bukan? Subgrup. Subgrup. Karena memenuhi teorema yang tadi kita bahas. Jadi kalau kalau dengan definisi kamu harus buktikan 4, gitu ya. Apakah H itu tertutup? Apakah H itu asosiatif? Apakah H itu punya identitas? Apakah H itu punya inverse? Tapi kalau dengan teorema kamu hanya cukup 2 buktikannya. Yang pertama dia tertutup, yang kedua dia punya inverse. Gitu. Tahu bisa? Insya Allah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Kalau G, subgrup dari G bukan? Subgrup. Subgrup. Kenapa? Kenapa? Memenuhi teorema dan definisi. Iya, karena G-nya grup ya. Ya pasti G-nya grup ya. Berarti G itu subgrup dari dirinya sendiri. Karena G itu kan subhimpunan dari G kan? Gitu ya. Karena G itu subhimpunan dari G, dan G-nya itu adalah grup, punya sifat tertutup, asosiatif, punya identitas, punya inverse. Maka ya tentunya G itu adalah subhimpunan dari G. Bukan, subgrup dari G. Gitu ya. Nah, itu yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana yang untuk membuktikan itu suatu grup adalah ya bahwa identitasnya sendiri adalah suatu grup, subgrup, maaf. Dan G-nya itu adalah subgrup dari dirinya sendiri. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah eh, apakah Z apakah Z subgrup dari bilangan real? Apakah Z subgrup dari bilangan real? Dengan operasi penjumlahan ya. Z dengan operasi penjumlahan. Apakah subgrup dari R dengan operasi penjumlahan? Subgrup. Subgrup. Kenapa? Kenapa? Karena Z dengan operasi penjumlahan adalah grup dan memenuhi definisi dan teorema itu yang pertama. Oke, Tertutup apa dan saja? Fokus, apa aja sifatnya? Z tertutup. subhimpunan dari ya. Z himpunan kosong bukan? Bukan. Bukan himpunan kosong. Terus kemudian yang pertama Z, kalau ada 2 elemen Z, misalnya katakanlah X, Y elemen Z, apakah X ditambah Y elemen Z? Iya, Bu. Ya, Iya. tentu bukan. Oke, yang kedua, kalau X elemen Z, kalau X elemen Z, apakah min X elemen Z? Apakah min X elemen Z? X elemen Z, apakah min X elemen Z?
Iya, Bu. Iya. Dua elemen Z, min dua elemen Z, tiga elemen Z, maka min tiga juga elemen Z. Berarti inverse-nya juga ada di Z. Berarti Z dengan operasi penjumlahan adalah subgroup dari bilangan real. Oke, paham? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Yang selanjutnya, ah, apakah apakah bilangan asli dengan operasi penjumlahan, apakah dia subgroup dari Z dengan operasi penjumlahan? Apakah dia subgroup? Apakah bilangan asli dengan operasi penjumlahan, apakah subgroup dari bilangan bulat? Subgroup bukan. Subgroup bukan. Siapa mau jawab? Subgroup bukan. Subgroup. Subgroup? Siapa yang bilang subgroup? Subgroup bukan. Ayo jawab. Nurul Haliza. Nurul Haliza. Nurul Safa. Nurul Hikmah. Tita. Sania. Winnie. Tuh, udah banyak disebut, nggak ada yang jawab. Siapa lagi yang ibu panggil? Tiarani. Bilangan asli dengan operasi penjumlahan subgroup dari bilangan bulat bukan. Subgroup, Ibu. Subgroup kenapa? Karena bilangan bulat di penjumlahan bilangan bulat Bukan itu, bilangan bulat, bilangan asli M. oh iya, Karena penjumlahan bilangan asli adalah grup. kok penjumlahan bilangan asli adalah grup? Karena bilangan asli dengan operasi penjumlahan adalah grup gitu alasannya. Iya, Ibu. Oke, bener nggak? Tadi siapa yang jawab? Cairil, Ibu. Syairil. Oke, betul nggak kata Syairil? Ayo kita diskusi. Bukan kalau di kelas sering nanya ya. Nah, kalau di Zoom juga sama. Gitu ya. Oke, ayo. Bener nggak jawaban Syairil? Enggak, Bu. Nah, siapa yang bilang enggak? Zayana, Bu. Oke, Zayana. Kenapa enggak Zayana? Karena kalau Mm-mm, untuk di bilangan mm-mm. asli, penjumlahan bilangan asli, itu Betul, tuh nggak ada inverse-nya. Karena kalau inverse kan harus negatif. Nah, bilangan asli betul, kan nggak ada negatif. betul. Gitu ya? Enggak ada Syairil, gitu ya? Jadi bilangan asli itu bukan subgrup dari Z. Kenapa bukan subgrup dari Z? Karena kalau Syairil punya dua, kasih counter example aja ya. Dua elemen bilangan asli, kira-kira inverse-nya apa? Min dua kan? Betul? Apakah min dua elemen bilangan asli? Bukan. 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 Maka bukan subgrup. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, itu contoh subgrup dan bukan subgrup ya. Oke. Nah, kita sudah punya apa tadi? Udah membuktikan teorema yang ini ya, bahwa kalau H sub himpunan dari G, H-nya bukan himpunan kosong, H dikatakan subgrup dari G bila hanya bila satu, dia tertutup, dia kedua dia punya inverse. Jadi cukup buktikan saja yang kedua itu. Oke, contoh sekarang.
G adalah suatu grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, kalau kita punya sebuah himpunan H, katakanlah H itu sama dengan log N. Dengan N elemen, dengan N itu adalah bilangan rasional positif. Ya, bilangan rasional positif. Tunjukkan bahwa H adalah subgrup dari G. Gimana buktikannya? Pastikan sepanjang ini elemen bilangan real ya. Nah, sepanjang ini bilangan-bilangan real. Oke, sekarang kita akan buktikan bahwa H itu subgrup dari G. Yang harus dibuktikan, maka kalau kita pakai teorema, hanya dua yang harus dibuktikan. Yang pertama, yang harus kita buktikan adalah yang pertama yang harus kita buktikan adalah kalau kita misal gitu ya, X, Y elemen H, nah X, Y elemen H, maka X-nya itu bentuknya seperti apa? X-nya bentuknya seperti apa? X-nya itu sama dengan log N, katakanlah. Dengan N-nya elemen bilangan rasional positif. Dan Y-nya itu sama dengan log M, katakanlah. Dengan N dan M elemen bilangan rasional positif. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang, yang pertama, gitu ya, ini operasinya kan penjumlahan ya. Nah, berarti kita akan menjumlahkan. Kalau X ditambah Y jadinya apa? X ditambah Y jadinya apa? Log N plus log M. Betul. Log N ditambah log M. M. Oke. Log N ditambah log M jadinya apa? Log N ditambah log M jadinya apa? Log N kali M. Betul. Jadinya adalah sama dengan log N dikali M. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah N kali M itu bilangan rasional positif? Bilangan rasional positif enggak? Bilangan rasional positif? Iya, Ibu. Iya. Kenapa? Karena N dan M anggota rasional betul. positif. Karena N dan M anggota bilangan rasional positif. Gitu ya. Tertutup karena bilangan rasional kan grup ya. Oke. N kali M elemen bilangan rasional positif. Berarti log NM elemen apa? Elemen bilangan real. X ditambah Y sama dengan log N kali M. Elemen apa? Elemen H, Ibu. Betul, elemen H. Kalau elemen H berarti Tertutup. betul. Kalau elemen H berarti tertutup. Tertutup. Nah, apalagi yang belum? Inverse. Inverse. Sebentar, ini tambahin lagi. Oke. Inverse, nah yang belum. Gitu ya. Kalau misalkan X elemen H. Nah, X elemen H, maka X inverse, maaf. Maka
X sama dengan log N. Dengan N-nya tadi bilangan rasional ya. N-nya elemen bilangan rasional positif. Oke. Sekarang, X inverse apa? Kalau X inverse jadinya apa? X inverse jadinya apa? Log inverse N. Inverse dari log N. Inverse-nya apa? Inverse-nya apa? Log inverse N. Hah? Log? Log apa? Dengan operasi penjumlahan ya, maaf ya. Tadi kurang ya operasinya. Dengan operasi penjumlahan, X inverse jadinya apa? Operasinya penjumlahan ya. Inverse dari log N apa? Negatif log N. Bagus. Negatif log N. Negatif log N jadinya apa? Log. Log. Log N. Oke. Log N min 1 kan gitu? Betul Ya. nggak? Ya. Betul. Atau log 1 per N. Log 1 per N, 1 per N elemen bilangan rasional positif nggak? Ya. Iya. Karena N-nya bilangan rasional positif. 1 per N pasti elemen bilangan rasional positif. Maka, kalau begitu X inverse elemen H bukan? Elemen H. Betul, elemen H. Karena, gitu ya. Karena, tadi apa? Nah? Karena, ya, H sama dengan log N ya. Ah, karena H memenuhi sifat tertutup, tertutup, dan punya inverse. Nah, inverse, maka H gimana? Adalah Subgroup G. subgroup dari G. Oke, G-nya bilangan real ya. Atau subgroup dari bilangan real. Kamu boleh sebutkan seperti itu. Buat era demonstrasi. Terbukti.